kehebohan dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi itu masih terus berlanjut hingga saat ini. Bahkan kita mendengar kabar beberapa waktu yang lalu, Bambang Tri Mulyono ditangkap polisi. Bambang Tri adalah orang yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dengan dugaan ijazah palsu Jokowi. Ketika Bambang ditangkap, bukannya isu terkait dengan dugaan ijazah palsu ini mereda, tapi justru tambah meluap begitu. Orang-orang yang kemudian mendukung sikap dari Bambang untuk melakukan gugatan itu beranggapan bahwa ini adalah sebagai bentuk kepanikan, ini sebagai bentuk upaya untuk mengintervensi Bambang untuk kemudian tidak melanjutkan gugatan ke pengadilan. Di sisi lain, orang-orang yang berpandangan sebaliknya bahwa ijazah Presiden Jokowi itu memang benar-benar asli itu bersorak riang. Mereka mendukung langkah dari kepolisian karena apa yang dilakukan oleh Bambang Tri adalah sebuah sikap menyebarkan berita bohong, dan banyak hal lain yang saya kira meliputi terkait dengan hal itu. Pertanyaannya kemudian, mengapa Bicara Buruh mengangkat soal ijazah ini? Di akhir video ini saya akan menunjukkan apa hubungan antara ijazah dan kelas pekerja. Karenanya yuk simak sampai akhir. Terkait dengan dugaan ijazah palsu itu, pihak UGM Universitas Gadjah Mada juga sudah melakukan klarifikasi melalui rektornya, Ova Emilia. Dia mengatakan bahwa Jokowi memang lulusan S1 Kehutanan di UGM, dan karena itu ijazah Jokowi tidak perlu dilakukan lagi karena memang Jokowi lulus dari UGM begitu. Tapi kemudian klarifikasi dari pihak UGM ini itu bukannya meredakan suasana, tapi justru memantik perdebatan yang lebih luas lagi, bahwa ada apa dengan UGM yang merasa bahwa seolah-olah tidak ada angin, tidak ada hujan, dan lagi pula UGM juga bukan pihak yang digugat, kemudian melakukan pernyataan ke publik begitu ya, bahwa Jokowi adalah lulusan dari UGM. Ada yang berpandangan bahwa apa yang dilakukan oleh rektor UGM ini adalah sebagai bentuk intervensi, atau dalam kata lain pihak UGM ditekan oleh istana untuk menyampaikan terkait dengan posisi dari ijazah Jokowi. Tapi kemudian pihak UGM melakukan klarifikasi bahwa apa yang disampaikan bukan karena permintaan istana, bukan karena permintaan siapapun. Karena permasalahan ini sudah menimbulkan kegaduhan, polemik di mana-mana begitu, maka pihak UGM merasa berkepentingan untuk menyampaikan klarifikasi sehingga kegaduhan yang ada bisa surut. Jadi ini bukan karena keterpaksaan, ini memang sebagai tanggung jawab moral begitu dari universitas untuk mengklarifikasi bola liar yang sedang bergulir. Kantor Staf Kepresidenan atau KSP itu juga menyampaikan pernyataan ke publik begitu. Misalnya disampaikan oleh tenaga ahli utama KSP, Johannes Joko. Dia mengatakan bahwa tuduhan ijazah palsu itu tidak lebih dari sebuah kegaduhan yang membabi buta. Dalam pernyataannya dia mengatakan narasinya miskin empati terhadap situasi krisis global yang saat ini sedang dihadapi. Dan ini menarik begitu ya. Ini ada isu besar di tahun 2023, kita akan masuk resesi ekonomi, resesi global. Ada banyak permasalahan ekonomi yang akan dihadapi, banyak kesulitan yang akan dirasakan. Tapi kemudian polemiknya justru soal ijazah palsu. Dan oleh karena itu seolah-olah dari KSP atau dari istana mengatakan bahwa daripada ngeributin soal ijazah palsu, dugaan ijazah palsu, kenapa enggak ngeributin soal bagaimana kita mempersiapkan diri di masa resesi ini. Dan perihal bahwa kita mesti menghadapi resesi ekonomi, saya kira juga terus disuarakan begitu ya. Ada banyak video, ada banyak konten, bahkan ada banyak berita dari kalangan Serikat Buruh sendiri pun juga ada banyak pernyataan yang telah disampaikan agar memang kita fokus menghadapi resesi ekonomi dalam kaitan dengan memastikan agar resesi ekonomi tidak membawa dampak buruk bagi rakyat. Resesi ekonomi tidak menyebabkan gelombang PHK, karena seringkali ketika ekonomi dalam kondisi resesi, maka yang banyak menjadi korban adalah kalangan pekerja. Dan ini juga sudah kita ingatkan. Kita mendorong agar pemerintah juga memastikan agar dampak buruk dari resesi ini tidak terjadi. Kita mendorong pemerintah untuk memastikan hal itu. Salah satunya adalah dengan memastikan untuk mencabut begitu ya beberapa peraturan yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Misalnya adalah Omnibus Law dan Cipta Kerja dan aturan turunannya, dan ada berbagai kebijakan atau aturan yang lain yang kemudian juga dirasakan memberatkan, misalnya soal kenaikan harga BBM itu juga didorong untuk kemudian segera dibatalkan begitu. Itu juga bagian dari upaya untuk memastikan agar dalam kondisi resesi ekonomi rakyat tidak semakin terpuruk.
Jangankan ketika resesi terjadi begitu ya, saat ini ketika resesi belum terjadi pun kondisinya juga sudah memburuk dengan berbagai kebijakan yang saya sebutkan tadi. Persoalan ijazah palsu ini juga memantik seorang tokoh politik di Indonesia, Amin Rais, yang mengatakan bahwa sebenarnya polemik ini bisa dengan mudah diatasi begitu. Amin mengatakan, jika dicermati ini tidak masuk akal jika seorang presiden memasukkan ijazah dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Sehingga ada cara yang mudah untuk mematahkan dugaan ini. Cara mudah yang dimaksud adalah dengan Presiden Jokowi mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan kemudian membawa ijazah SD, SMP, SMA, dan kemudian perguruan tinggi untuk mematahkan gugatan Bambang Trimulyono. Saya kira ini juga sesuatu yang masuk akal. Siapapun boleh mengajukan gugatan lah, tapi kalau kemudian gugatan itu tidak disertai dengan bukti yang kuat, maka dengan gampang bisa dipatahkan. Nah, cara untuk mematahkan bahwa perdebatan soal ijazah palsu ini bisa cepat mereda, salah satunya adalah dengan menunjukkan yang asli. Kita juga curiga kalau kemudian tidak kunjung ditunjukkan yang asli, apakah ini kecurigaan begitu ya? Apakah kemudian memang ini disengaja, bola panas ini terus bergulir tanpa ada penyelesaian, tanpa ada kejelasan sampai kapan ini akan berlangsung. Jadi cara mudah untuk segera menghentikan ini ya diperlihatkan yang asli begitu. Karena faktanya pernyataan-pernyataan yang selama ini dimunculkan, baik pernyataan dari Rektor UGM juga belum dipercaya oleh sebagian masyarakat, klarifikasi dari pihak istana juga belum meredakan itu. Bahkan penangkapan Bambang Trimulyono juga tidak meredakan perdebatan soal ini. Ini kan solusinya sebenarnya adalah membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh Bambang Tri itu tidak benar dengan cara menunjukkan yang asli. Dan kalau itu bisa dilakukan, saya kira ini akan cepat menghentikan persoalan. Lagi pula, ini polemik ini bukanlah permasalahan yang pertama. Di tahun 2019 misalnya juga ada permasalahan yang sama begitu ya, dugaan atau tuduhan bahwa ijazah dari Presiden Jokowi itu adalah sesuatu yang palsu. Dan itu terus bergulir. Artinya kan kita bisa juga punya kesimpulan bahwa seperti halnya pepatah, tidak ada asap kalau tidak ada apinya. Nah, oleh karena itu ini memang harus segera dihentikan. Dan terakhir, sebagaimana yang saya sampaikan di awal, kemudian ada satu pertanyaan, mengapa kemudian bicaralah buruh mengangkat soal ijazah ini? Ini bukan soal ijazah palsu Jokowi begitu ya. Kita lebih konsen pada apa sebenarnya pentingnya ijazah dalam dunia kerja. Tentu saja dalam dunia kerja, persyaratan untuk bisa masuk di perusahaan salah satunya adalah ijazah. Walaupun saat ini ijazah menjadi tidak begitu relevan begitu ya, karena di banyak tempat, di banyak perusahaan itu yang diutamakan adalah soal keahliannya, kemampuannya. Nggak penting ijazah, yang penting kamu bisa mengerjakan apa yang menjadi tugas-tugas sebagai seorang pekerja. Nggak penting kamu nggak punya ijazah, yang penting kamu bisa menyelesaikan dan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Kira-kira seperti itu. Persoalan ijazah ini menjadi sesuatu yang sangat erat kaitannya dengan dunia kerja, dengan dunia kelas pekerja. Pertanyaan berikutnya adalah apa kemudian pentingnya ijazah kalau kemudian lapangan pekerjaannya tidak ada? Nah, terkait dengan hal ini kita teringat dengan syair yang dibawakan oleh Iwan Fals. Kira-kira begini. Engkau sarjana muda, resah mencari kerja, mengandalkan ijazahmu, 4 tahun lamanya bergelut dengan buku, untuk jaminan masa depan. Langkah kakimu terhenti di depan halaman, sebuah jawaban. Termenung lesu engkau melangkah dari pintu kantor yang diharapkan. Terngiang kata tiada lowongan untuk kerja yang didambakan. Tak peduli berusaha lagi, namun kata sama yang kau dapatkan. Jelas menatap awan bergerak, wajah murung semakin terlihat.